Assalamualaikum sahabat setia yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan kisah bayi berkepala 5. Lahir dari rahim wanita sholehah. Bukan kutukan, melainkan ujian penuh hikmah. Di tengah kecaman dan ketakutan masyarakat, sang ibu percaya bahwa anaknya adalah berkah tak ternilai. Apa rahasia di balik keajaiban ini? Bagaimana cinta dan iman bisa mengubah pandangan dunia? Marilah kita mulai. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis doa sesuai dengan hajat kalian masing-masing di kolom komentar, agar doa kalian banyak yang mengaminkannya. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak untuk kita semua. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sawah-sawah yang membentang, hiduplah seorang wanita sholehah bernama Salma. Dia adalah sosok perempuan yang dikenal di seluruh desa sebagai istri yang sabar, penuh kasih sayang, dan sangat dekat dengan Allah. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Salma selalu bangun untuk menunaikan sholat tahajud, berdoa untuk keberkahan rumah tangganya, dan untuk impian besarnya yang selama ini ia simpan dalam hati, memiliki seorang anak. Salma sudah menikah dengan Fahri selama lebih dari 10 tahun. Fahri, seorang petani yang rajin dan penyayang, selalu berusaha yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Rumah mereka sederhana, namun penuh dengan cinta dan keberkahan. Di setiap sudut rumah kecil itu, selalu terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang Salma bacakan setiap hari. Mereka tak pernah mengeluh tentang kesulitan hidup. Satu-satunya hal yang masih dirasa kurang adalah kehadiran seorang anak. Selama bertahun-tahun, Salma dan Fahri telah mencoba berbagai cara untuk memiliki keturunan. Mereka pergi ke tabib, berdoa siang dan malam, hingga melakukan berbagai pengobatan alami. Setiap kali seorang tetangga mengabarkan kehamilannya, Salma merasakan sedikit perih di hatinya, tapi dia selalu menenangkan diri dengan keyakinan bahwa Allah tahu waktu yang tepat. Allah pasti akan memberi kita anak di waktu yang terbaik, jika tanya pada dirinya sendiri setiap kali perasaan cemas menghampiri. Waktu terus berjalan, dan doa mereka tetap terucap dengan penuh harap. Hingga pada suatu pagi, sesuatu yang berbeda terjadi. Salma merasa tubuhnya berubah. Ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lemas, mual, dan sebuah firasat kuat bahwa mungkin kali ini doanya terjawab. Dengan penuh harap, Salma memeriksakan dirinya ke bidan desa. Betapa gembiranya hati Salma ketika bidan itu mengabarkan bahwa ia sedang mengandung. Berita ini seperti angin segar yang menyelimuti hidup mereka. Fahri tak mampu menahan air mata kebahagiaan saat mendengar kabar ini. Setelah bertahun-tahun penantian, akhirnya Allah menganugerahi mereka seorang anak. Hari-hari kehamilan Salma dipenuhi dengan rasa syukur dan doa. Setiap langkah yang ia ambil, ia lantunkan doa agar anak yang dikandungnya tumbuh sehat, menjadi anak yang saleh dan salehah, serta membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Namun, kehamilan Salma tidak berjalan seperti kebanyakan ibu lainnya. Perutnya tumbuh lebih cepat dari biasanya, dan ia sering merasakan kelelahan yang luar biasa. Setiap malam, Salma merasakan gerakan-gerakan bayi di dalam perutnya yang terasa lebih kuat dan tak biasa. Meski demikian, ia tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang tidak bisa dipahami manusia. Setiap rasa sakit yang ia alami, ia terima dengan penuh ikhlas, dan ia yakin bahwa ujian ini adalah tanda cinta Allah padanya. Ketika hari kelahiran tiba, perasaan gugup dan bahagia memenuhi hati Salma dan Fahri. Bidan desa yang sudah akrab dengan Salma, bersama beberapa dokter dari kota, bersiap untuk membantu persalinan. Proses kelahiran Salma tidak mudah.
Rasa sakit yang ia rasakan luar biasa, tapi Salma tetap kuat. Di tengah derita yang mendera, bibirnya terus mengucap zikir, memohon kekuatan dan pertolongan dari Allah. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya bayi itu lahir ke dunia. Namun, saat bayi itu keluar, seluruh ruangan mendadak sunyi. Mata semua yang hadir terpaku pada bayi tersebut. Ia bukanlah bayi biasa. Anak yang dilahirkan Salma memiliki 5 kepala. 5 wajah mungil yang serupa namun terlihat di satu tubuh kecil itu. Para bidan dan dokter di ruangan itu terdiam, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan ketakutan mereka. Salah satu bidan bahkan mundur perlahan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Salma, yang lemah setelah perjuangan panjang, merasakan keheningan yang ganjil. Dengan suara lemah, ia meminta untuk melihat bayinya. Ketika salah satu bidan akhirnya membawa bayi itu ke pangkuan Salma, ia menatap dengan penuh kasih. Meski dengan 5 kepala, bayi itu tetap terlihat begitu polos, begitu suci. Tak ada rasa takut atau jijik dalam hati Salma. Yang ada hanya cinta. Cinta seorang ibu kepada anaknya, tak peduli bagaimanapun keadaannya. Subhanallah, ini adalah ciptaan Allah, bisiknya dengan penuh rasa syukur. Air mata mengalir dari matanya, bukan karena rasa takut, tetapi karena kebesaran Allah yang baru saja ia saksikan. Suaminya, Fahri, yang selama ini menunggu dengan penuh harap di luar kamar bersalin, segera dipanggil masuk. Ketika Fahri melihat anaknya untuk pertama kali, ia pun terkejut. Namun, seperti Salma, ia tak memperlihatkan ketakutan. Ia mendekati Salma dan memeluknya. Ini adalah berkah dari Allah. Salma, ucapnya, suaranya bergetar. Dia memberi kita amanah yang luar biasa, dan kita harus menjaganya. Berita tentang kelahiran bayi dengan 5 kepala itu menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang datang berbondong-bondong, penasaran dan ingin melihat bayi yang disebut-sebut sebagai keajaiban, atau bahkan tanda kutukan. Setiap hari, rumah Salma dipenuhi oleh orang-orang yang ingin tahu, namun tak sedikit pula yang membawa ketakutan. Banyak bisikan yang terdengar di sekitar mereka. Apa artinya ini? Bisik seorang tetangga. Apakah ini pertanda buruk bagi desa kita? Di tengah perhatian yang meluas, Salma dan Fahri harus menghadapi tekanan dari lingkungan mereka. Orang-orang yang dulu dekat dan akrab dengan mereka mulai menjauh. Mereka takut, menganggap bahwa kelahiran amanah adalah pertanda kesialan atau bahkan kutukan. Meskipun merasa terluka dengan reaksi orang-orang di sekitar mereka, Salma dan Fahri tetap teguh dalam iman mereka. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya, kata Salma dengan lembut setiap kali suaminya terlihat gelisah. Kita hanya perlu bersabar dan ikhlas. Mereka merawat amanah dengan penuh kasih sayang. Meskipun berbeda dari anak-anak lainnya, amanah tumbuh menjadi bayi yang sehat dan kuat. Ia memiliki 5 wajah yang semuanya serupa, namun Salma tidak pernah memandangnya sebagai sesuatu yang aneh. Baginya, amanah adalah keajaiban, tanda kebesaran Allah yang tak terjangkau oleh logika manusia. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari masyarakat semakin besar. Banyak orang mulai menyebarkan rumor bahwa bayi itu membawa kesialan. Mereka takut jika bayi itu tumbuh dewasa, sesuatu yang buruk akan terjadi pada desa mereka. Namun, Salma dan Fahri tetap pada keyakinan mereka. Mereka tahu bahwa amanah adalah berkah, bukan kutukan. Di tengah cobaan itu,
Seorang ulama terkenal dari kota mendengar tentang bayi dengan 5 kepala itu dan memutuskan untuk mengunjungi desa. Ulama itu, seorang yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya, datang dengan niat ingin melihat dan memahami kejadian ini dengan mata kepala sendiri. Ketika ulama itu tiba di rumah Salma, suasana berubah. Orang-orang desa yang tadinya penuh prasangka mulai merasa malu. Ulama itu dipersilakan masuk ke rumah Salma, dan ia disambut dengan penuh hormat. Dengan hati-hati, ulama itu mendekati Amanah yang sedang tidur di pangkuan Salma. Ia melihat keajaiban di depan matanya, tetapi tidak menunjukkan ketakutan atau rasa tidak nyaman. Sebaliknya, ia tersenyum lembut. Subhanallah, ucap ulama itu. Ini adalah tanda kebesaran Allah yang harus kita syukuri, bukan kita takuti. Allah menciptakan setiap makhluk dengan sempurna, dengan hikmah yang mungkin belum kita pahami. Jangan pernah meragukan kebijaksanaannya. Kata-kata sang ulama membawa kelegaan bagi hati Salma dan Fahri. Mereka merasa dikuatkan oleh kehadirannya, dan seketika itu juga, suasana di desa mulai berubah. Orang-orang yang sebelumnya penuh prasangka kini mulai melihat Amanah dengan mata yang berbeda. Mereka menyadari bahwa anak itu bukanlah tanda kutukan, melainkan sebuah keajaiban yang Allah ciptakan dengan maksud tertentu. Amanah tumbuh dengan cinta dan dukungan dari orang tuanya. Meski memiliki 5 kepala, ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Amanah selalu diajarkan oleh orang tuanya untuk selalu berterima kasih kepada Allah atas segala sesuatu yang dimilikinya. Kamu istimewa, nak, kata Salma suatu hari. Allah menciptakanmu dengan alasan yang besar, dan kita semua akan melihat hikmah dari semua ini. Meskipun dunia luar seringkali kejam, di dalam rumah mereka, Amanah dibesarkan dengan penuh cinta dan penerimaan. Saat ia beranjak dewasa, Amanah mulai menyadari bahwa perbedaan fisiknya bukanlah hal yang perlu ditakuti. Seiring waktu, Amanah tumbuh menjadi anak yang kuat dan penuh cinta. Meskipun fisiknya berbeda dari anak-anak lain, ia dididik dengan penuh kasih sayang dan keyakinan bahwa setiap manusia memiliki keunikan yang harus disyukuri. Salma dan Fahri, dengan kesabaran dan keimanan yang mereka tunjukkan, berhasil membesarkan Amanah menjadi anak yang bijaksana. Saat Amanah mulai memahami dunia di sekitarnya, Salma sering menasihatinya, ingatlah, nak, setiap manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Apa yang tampak sebagai kelemahan di mata dunia mungkin adalah kekuatan di mata Allah. Jangan pernah biarkan perbedaanmu membuatmu merasa rendah diri. Sebaliknya, jadikan perbedaan itu sebagai pengingat bahwa kamu memiliki misi khusus yang Allah titipkan. Ketika Amanah merasa ragu dengan dirinya sendiri, Fahri mengingatkannya, tidak ada ujian yang datang tanpa hikmah. Setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju kebesaran yang Allah rencanakan untukmu. Percayalah, kamu tidak diciptakan untuk mengikuti jalan orang lain, tetapi untuk menciptakan jalanmu sendiri. Di akhir perjalanan hidup mereka, Salma dan Fahri menyadari satu hal yang sangat berharga. Keajaiban bukanlah pada apa yang tampak di mata manusia, tetapi pada bagaimana kita menerima dan mensyukuri setiap takdir yang Allah berikan. Keluarga itu hidup dengan damai, penuh rasa syukur atas setiap anugerah, dan menyebarkan inspirasi kepada orang-orang di sekitar mereka. Jangan pernah takut terhadap perbedaan, karena dari sanalah Allah menunjukkan kekuatannya. Tetaplah kuat, dan percayalah, di balik setiap ujian ada hikmah yang indah menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sahabat setia yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.